Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, dengan sukacita saya menjumpai Anda dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Anda bisa menanggapi dengan berkata, sukacita. Adakah yang dapat bersukacita dalam masa sulit? Ketika kita hidup di dalamnya? Saya beritahu, ya, kami bergirang setiap kali kami membuka firman Tuhan. Itu adalah alasan yang menjadi dorongan, dukungan, dan penghiburan kita. Ini adalah topik dalam 2 Korintus. Surat penghiburan di tengah penderitaan dan kesusahan. Dalam masa-masa sukar, di negaramu atau dalam rumahmu atau dalam keluargamu, beri dirimu kesempatan untuk bergirang hari ini. Ikutlah bersama-sama saya mempelajari pasal 4 dari kitab 2 Korintus. Kita mulai dari ayat 7 sampai akhir pasal. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan, para hamba Tuhan yang telah bergabung bersama saya di studio, Saudara Ishak Elias, selamat datang. Terima kasih. Saudara Muin Bashir, Terima selamat kasih. datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Kami terbiasa setiap Senin membaca pesan dari pemirsa. Senin lalu kami membaca beberapa pesan yang kami terima lewat Facebook kami, semua kitab suci, beberapa telegraf yang dikirim kepada Kristus untuk memberitahu dia. Siapakah engkau bagiku? Hari ini kami akan terus membacanya. Ada satu dari Mervat Syokri Asad. Ia berkata bahwa Kristus adalah sahabat yang lebih akrab daripada saudara, penolong, tuan, batu karang, pendukung, dan kekasih. Simon Joitani berkata, cintaku adalah putih dan merah, mulutnya yang manis dan seutuhnya ia begitu indah. Nehat Robadi berkata, Kristus adalah sang pencipta, segalanya melalui dia. Dan tanpa dia tak ada satupun yang diciptakan. Ia adalah Allah yang menampakkan diri dalam wujud manusia. Romia Luis berkata, Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, dan kekasihku. Amal Gamil berkata, kekasihku, hidupku, dan Juru Selamatku. Ia adalah segalanya bagiku. Rosina Sami berkata ia adalah tempat perlindunganku. Raufat Gaubran berkata ia adalah juru selamat. Di dalam dia kita hidup dan bergerak dan tanpa dia kita tidak dapat melakukan apapun juga. Amani Syakir berkata ia adalah segalanya bagiku. Samir Putra Raja berkata Kristus adalah Raja bagi hidupku. Nevin Syokri berkata ia adalah nafasku. Basima William berkata ia adalah Tuhan, kekasihku, juru selamatku, penebusku dan sahabatku. Pendampingku dan sahabat yang paling setia. Luar biasa. Perkataan yang manis. Terima kasih Tuhan memberkatimu. Jika Kristus seperti itu bagi Anda, maka nikmatilah Kristus karena ia cukup bagi Anda semua. Izinkan saya membaca ayat 7, 8, 9, dan 10 dari pasal yang keempat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara Moin, apakah harta dalam bejana tanah liat? Faktanya saya dapat melihat dalam perkataan Paulus di sini. Dari mana Paulus memperoleh kuasa untuk pelayanannya, aku mempunyai harta. Apa hartanya? Jika kita melihat ke halaman sebelumnya, kita akan menemukan sekitar 3 hal yang mengacu pada harta ini, yang memberi Paulus kuasa untuk pelayanannya. Pertama, langsung dalam ayat yang ada di sebelumnya. Terang dari pengetahuan Tuhan tentang kemuliaan Allah, inilah hartanya. Yang kedua, mari kita lihat ayat keempat. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang ketiga, memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kemuliaan Allah bagaimana nampaknya dan bagaimana kita melihatnya.
Kita melihatnya di wajah Yesus, pada Injil Kristus, pribadi Kristus. Ini adalah harta yang Paulus miliki dan yang ia rujuk sebagai kuasa pelayanan Rasul Paulus. Namun, saya melihat juga bejana-bejana pelayanan bagaimana rupa semua itu. Bejana tanah liat. Kita sudah bahas di episode sebelumnya bahwa ini pasal tentang pelayanan khusus. Jadi harta yang Paulus miliki dan yang ia yakini sepenuhnya bahwa itu bukan harta yang binasa seperti harta dunia. Harta yang ia miliki adalah kemuliaan Allah, Injil Kristus, pribadi Kristus yang adalah Tuhan. Inilah harta yang Paulus tawarkan kepada setiap jiwa. Seakan-akan ia ingin agar harta ini dapat disampaikan. Bejana tanah liat. Ada kisah yang bagus dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ketika Gideon pergi berperang. Apa yang ia berikan kepada para prajuritnya? Bukan pistol, bom, atau molotov. Ia beri bejana tanah liat, setiap orang memegang satu bejana. Di dalamnya ada sebuah obor dan di tangan mereka ada sebuah sangkakala. Ia perintahkan mereka meniup sangkakala kesaksian dan pewahyuan. Lalu apa pecahkan bejana itu? Ia beritahu mereka jika bejana itu tidak dipecahkan, terang tidak akan terlihat. Sebuah bejana tanah liat. Agar kemenangan itu dapat dicapai, bejana-bejana itu haruslah dipecahkan. Agar beroleh kemenangan dan agar harta itu menjangkau orang-orang, bejana tanah liat tidak boleh disayang-sayang atau tidak boleh dipikirkan. Ada banyak yang berkhotbah, namun mereka menganggap diri mereka sebagai sebuah bejana yang memuliakan diri mereka sendiri. Dalam kasus ini terang tidak akan menjangkau orang-orang. Bagus sekali. Sungguh kisah tentang Gideon yang Anda kutip adalah sama seperti di sini. Harta, dalam bejana tanah liat, bejananya harus dipecahkan agar terangnya bisa terlihat oleh orang-orang. Saudara Ishak, melalui kata-kata ini, Paulus jelas memiliki suatu ketetapan hati. Ia berkata kami ditindas, dianiaya, habis akal, tetapi tidak ditinggalkan. Dan kami akan terus berkhotbah. Bagaimana ia bisa begitu tegas berketetapan dalam hati dan rela? Ia berkata, tapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini adalah sebuah ayat yang sangat indah, saudara ayat. Dalam bahasa sederhana, dalam komposisi bahasa, saya berharap dia berkata bahwa keunggulan kekuatan mungkin berasal dari Tuhan dan bukan dari kita. Namun dia tidak mengatakannya. Mengapa? Karena kita tidak menerima kuasa dari Allah secara terpisah dari dia. Namun kuasa ada di dalam Allah. Ketika saya melekat pada Tuhan, kuasanya mengalir dalam keberadaan saya. Mazmur 63:8, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Terkadang kita panjatkan doa yang tidak akurat. Tuhan berilah kami kekuatan, seakan Allah akan beri kita 2 kilurun kekuatan, lalu kita pergi untuk menghabiskannya di luar dan berkata padanya selamat tinggal, dan ketika kita butuh, kita datang untuk mintanya Kita untuk 2 berkata, kali. biarlah kami melekat padamu. Biarlah kami melekat padamu. Inilah cara Paulus sungguh-sungguh hidup. Jadi ada 4 dualisme yang menghadapi semua dari 4 tantangan dengan salah satu kata pemisah yang terkenal dalam tulisan-tulisan Paulus, tetapi ada sebuah kata tetapi. Lihatlah apa yang ia katakan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Di dalam terjemahan lain, dalam kesakitan dari segala sisi, tetapi kami tidak jatuh. Anda tahu ketika seseorang berkata, saya sedang mengalami tekanan dari segala arah. Tetapi saya tidak jatuh. Mengapa? Karena ada sebuah kekuatan dalam pribadi yang kepadanya saya melekat. Dualisme kedua, ia berkata kami habis akal, namun tidak putus asa. Ketika kita bicara tentang menjadi habis akal, kita juga membaca dalam terjemahan yang lain, kita tidak menemukan sebuah solusi yang cocok untuk krisis kita. Namun, jalannya tidak sepenuhnya tertutup. Ini menyatakan kita tentang orang-orang ketika mereka tiba di Pihahirot, musuh ada di belakang dan laut ada di depan mereka. Tidak ada jalan keluar di kanan atau di kiri selain gunung-gunung. Tetapi Tuhan membuat sebuah jalan di tengah laut. Tuhan punya sebuah solusi, sebuah jalan melepaskan diri. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Dualisme ketiga. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Allah tidak meninggalkan kita selama aniaya. Apa yang menyentuh kita menyentuh dia. Terpujilah namanya sampai-sampai Rasul Paulus belajar hal ini. Bahwa kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus dari pertemuan pertama dengan Tuhan dalam Kisah Para Rasul 9. Ketika ia mendengar perkataan Tuhan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yang terakhir, kami dihempaskan namun tidak binasa. Terkadang kita dihempaskan tapi kita bangkit kembali. Kita tidak selesai. Jelas di sini bahwa semua sumber terkait dengan Allah. Itu sebabnya ia bisa melanjutkan di dalam Kristus. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan kembali setelah rehat. Saya mendorong Anda jika Anda mempunyai pertanyaan terkait topik ini, atau topik apapun yang berkaitan dengan iman Kristen dan juga Alkitab, tolong kontak kami akan menjawab pertanyaan Anda. Kami akan kembali setelah rehat.
Saya merasa semua itu membangkitkan kembali orang-orang percaya. Seringkali kita menjadi kehabisan energi karena tekanan-tekanan kehidupan, sehingga kita membutuhkan ibadah ini untuk pengisian terus-menerus. Saya datang agar dapat mendengarkan pesan Tuhan kepada saya untuk hari ini. Ini adalah sebuah waktu bahkan jika singkat, tetapi di dalamnya kita tahu hal-hal yang memampukan kita untuk melanjutkan waktu kita dan melanjutkan hidup kita, memaparkan hal-hal yang kita tidak mengerti. Tempat paling indah dan manis Tuhan ada di dalamnya. Hidup kekristenan adalah tentang membiarkan Roh Kudus menyala di dalam hati saya. Dan tidak ada kayu sepotong yang dapat dinyalakan. Saya harus berkumpul dengan saudara seiman untuk menjaga roh saya tetap menyala. Ayat 10 ia berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Maukah Anda menjelaskan tentang ayat ini? Sungguh sebuah ayat yang perlu ditelaah. Kita setuju sebelumnya bahwa ini adalah pasal tentang pelayanan khusus. Dua sisi mata uang. Pelayanan yang berhasil tapi di sisi lain penderitaan dan penganiayaan, terkadang beberapa penolakan. Bukan pelayanan lalu saya akan dibawa terbang tinggi. Harga diri dan Seharusnya wibawa. seperti itu, namun identitas sejati bukan begitu. Paulus tahu bahwa harus ada penganiayaan. Tuhan memberitahu kita, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di sini saya bisa menyebutkan dua ayat ini. Harga pelayanan, sepanjang itu adalah sebuah kesuksesan dan pelayanan khusus itu harus ada harganya. Kita harus yakin bahwa dunia tidak akan meninggalkan pelayan Tuhan. Jika dunia tidak akan meninggalkan, apalagi Tuhan. Dunia tidak akan meninggalkan dia, tapi ada berbagai aniaya, kesengsaraan, penderitaan, dan gangguan. Paulus banyak diperhadapkan dengan semua itu, dan kita akan mempelajarinya. Jadi jika kita percaya bahwa ini akan terjadi dan di sanalah di depan kita akan dengan cepat mencari sumber penyediaan Tuhan dan dukungannya sementara berjalan dalam jalan pelayanan. Iblis juga dunia akan mampu menghentikan pelayanan dengan semua ini. Sebaliknya, semua ini dapat memberi saya lebih banyak energi saat saya berfokus pada Kristus. Untuk terus berjalan dan mencapai tujuan saya. Tuhan berkata dalam Lukas 9, barang siapa mau berjalan di belakangku, biarkan mereka mengikuti aku. Ia harus memikul salibnya. Apakah salib itu? Kematian, rasa malu, ini ada dalam pandangan dunia. Paulus berkata bahwa kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ia berkata kita dihukum mati. Ia menempatkan kematian di depan matanya, namun mengetahui bahwa semua ini adalah kesulitan dan perlawanan dari musuh kebaikan. Saya dapat menyebut semua itu dari sisi lain. Bukti pelayanan yang sukses, ada berbagai gangguan dan aniaya. Saudara Ishak, ayat selanjutnya dalam ayat 12, maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Apakah yang ia maksudkan? Faktanya sesuatu yang sangat indah. Tidak hanya bahwa bagiku, kematian tidak berarti sesuatu yang menakutkan, tapi itu berarti akhir dari pelayananku. Saya menyebut kematian sebagai martir saat itu datang. Namun di sini ia tidak mengatakan itu terjadi atau akan terjadi. Ia berkata maut giat. Dalam bahasa Inggris ini menggunakan penunjuk waktu yang sedang terjadi. Itu sedang bekerja giat dalam kita. Saya pikir saudara ayat bahwa ini adalah tentang hukum-hukum agung bagi pelayanan yang sukses. Kematian terhadap keinginan-keinginan pribadi sedang bekerja di dalamku. Kematian terhadap segala sesuatu yang terkait dengan ego. Kasih akan kayu salib dalam konsepnya Kematian. adalah kematian. Benar. Artinya saya menjalani kematian dan sekarang sampai berakhirnya hidup saya bagi Allah. Mati Seseorang terhadap segala berkata, hal. mati bagi Kristus lebih mudah daripada hidup dalam Daripada atmosfer kematian bagi dia. Tidak seorang pun dapat mati bagi dia kalau mereka tidak hidup bagi dia terlebih dahulu. Di sini, kematian sedang bekerja dalam kita. Hal yang aneh atau hukum yang terutama yang saya maksudkan di sini dalam pelayanan adalah sejauh kematian bekerja di dalam kehidupan pelayanan, kematian terhadap segala hak istimewa keinginan pribadi dan diri sendiri, segitu juga banyaknya hidup bekerja dalam kehidupan mereka yang ia layani. Mungkin semua mereka yang melayani mengetahui fakta ini, sebanyak yang dirasakan seseorang kadang-kadang bahwa mereka berada di bawah tekanan atau sakit atau kelelahan. Tidak begitu siap menghadapi masalah, tapi mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Reaksi yang mungkin datang bahwa hal ini adalah salah satu khotbah terkeras dan itu memiliki dampak dan sebagainya. Hukum terutamanya bukanlah bahwa seorang kuat, segar, rapi dan dipersiapkan dengan baik. Dan dengan kekuatan ia bekerja lalu ia menuai buahnya. Sebaliknya lah yang benar. Sebanyak kematian bekerja dalam keberadaan pelayanan Tuhan, sebanyak itu hidup bekerja dalam kehidupan orang yang dilayani.
Itu menarik perhatian saya dalam ayat sebelumnya yang ia katakan sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut. Pada maut. Ia menggunakan kata yang dipakai untuk pengiriman seorang tahanan kepada algojo dalam budaya Roma pada waktu itu. Jika seseorang dihukum, mereka menyerahkannya kepada algojo untuk melaksanakan hukumannya. Seakan ia berkata kita diserahkan kepada kematian. Kami siap untuk dieksekusi untuk menyelesaikan misi besar dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Seseorang yang memutuskan Semoga masalah Tuhan beri ini, ini pada hidup kita. dan mati tentu saja bagi Kristus. Saudara Muin, saya ingin bertanya dalam ayat 15 dan 16, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Apakah maksudnya ini? Paulus ingin mengatakan bahwa semua yang saya bicarakan, penderitaan yang kami alami, semua itu demi kamu. Bahwa semakin hal-hal ini meninggalkan jejak atasku, kasih karunia bertambah dan yang ditawarkan kepadamu tampak lebih lagi. Seolah Paulus ingin mengatakan bahwa tubuh entitas lahiriah di mana saya tinggal ini, semakin usianya bertambah dan tampak lemah dalam penglihatan dan dalam tubuh, lemah saat berjalan atau saat bekerja. Ini menghasilkan di dalam dia pembaharuan energi spiritual, pengetahuan, dan pertumbuhan yang lebih banyak dalam mengenal Kristus. Dan sebagai akibatnya, kasih karunia bertambah bagi mereka yang dilayani. Ia tidak begitu peduli dengan kelemahan tubuh lahiriah karena ia tahu bahwa lewat ini Tuhan memberi dia kebaikan, memberi dia lebih banyak pengetahuan. Juga kasih karunia dan lebih banyak keuntungan bagi mereka yang dilayani. Jadi ia tidak peduli dengan tubuh yang mulai merosot, berduka, menjadi sedih dan tertekan. Ia tidak dapat pergi atau datang, namun sukacitanya adalah ini menuntunnya pada pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak tentang Allah. Oke, jika lahiriah binasa, tubuh fisik tunduk pada kelemahan dan juga penganiayaan. Mohon beritahu saya tentang manusia batiniah yang diperbaharui hari demi hari. Apa itu manusia batiniah? Manusia batiniah adalah sifat rohani, sifat yang baru yang dimiliki orang percaya melalui iman di dalam Kristus. Ini memasuki sebuah proses pertumbuhan dan peningkatan yang lebih banyak. Semakin bertambah usia seseorang yang memiliki persekutuan sejati dengan Kristus bertumbuh. Semakin ia mengalami pembaruan dalam hal-hal spiritual dan pembaruan pikiran. Lalu seperti yang kita pelajari bahwa ia mungkin sudah lanjut usia dan tidak dapat bergerak. Namun pikirannya sadar secara spiritual dengan kesadaran penuh. Kita akan rehat dan kembali untuk mengambil pertanyaan dari hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ada 7 perbedaan antara manusia lahiriah dan manusia batiniah. Bejana tubuh yaitu lahiriah, sementara kehidupan Kristus di dalam kita yaitu harta kekayaan batiniah. Tubuh lahiriah binasa, tetapi batiniah diperbaharui. Lahiriah sedang menderita, tetapi batiniah berada dalam kemuliaan. Lahiriah mengalami penderitaan ringan, namun batiniah memiliki kemuliaan besar. Penderitaan lahiriah itu sementara, tetapi kemuliaan batiniah itu kekal. Lahiriah terlihat oleh mata, namun batiniah terlihat oleh hati dan pengertian. Lahiriah melihat hal-hal material yang dapat dilihat, tetapi batiniah melihat hal-hal kekal yang tidak terlihat. Jelas dari apa yang Anda katakan bahwa ada harga yang harus dibayar dan menyerahkan tubuh kepada kematian dan demikian. Lalu dorongan-dorongan apa yang dapat membuat kita melanjutkan pelayanan Tuhan? Ya, ini berarti sisi positif. Kita sedang membicarakan tentang harga, aniaya, penderitaan, dan menyerahkan tubuh. Adakah dorongan menguatkan? Tidak, dalam 2 ayat terakhir ada dorongan-dorongan yang luar biasa. Dalam ayat 17 dari pasal 4, ia berkata sebab, jadi ia memberikan alasan tentang mengapa kita menanggung semua itu, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemudian kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di sini ia membuat sebuah perbandingan yang sangat baik antara sesuatu yang disebut ringan, tetapi di sana berat. Berat. Penderitaan dan di sana kemuliaan. Sekarang ini sementara dan di sana kekal. Saat kita mengatakan berat dan ringan, saya selalu mempersamakannya
Seakan ia sedang pakai timbangan. Sangat sederhana ketika saya membawa timbangan ini dan menaruh penderitaan yang saya alami di satu sisi, entah itu ringan atau berat, ini sesuatu yang relatif. Sisi ini tentunya akan bergerak turun. Namun saat saya menaruh di sisi yang lain kemuliaan kekal yang besar, apapun ukuran, dari sisi yang berisian kesakitan-kesakitan yang luar biasa, ini tentu akan ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang besar. Inilah ide pertama yang menyemangati. Ide kedua ada dalam ayat 18, ia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Semua kesakitan dan kesulitan ini termasuk dalam hal-hal yang kelihatan oleh mata natural, melainkan yang tidak kelihatan. Yang tak kelihatan artinya tidak kelihatan oleh mata, tapi oleh iman. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di sini saya suka untuk selalu mengaitkan dua ayat agar supaya mudah bagi para pemirsa. 2 Korintus 3 ayat 18 dan 4 ayat 18. Dalam 3 ayat 18 ia berkata, dan kita semua mencerminkan. Inilah apa yang harus pandang dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. 4 ayat 18 sebab kami tidak memperhatikan. Terkadang kita membalikan ini. Kita melihat pada apa yang tidak kita lihat, yaitu kesulitan dan kesakitan. Dan mengabaikan apa yang Kita seharusnya tidak kita melihat lihat. pada apa yang harusnya kita lihat, yaitu kemuliaan Kristus. Di sini yang mengatakan kata yang indah, lalu saat kita tidak melihat pada hal yang terlihat, lalu kita lihat pada apa? Jika saya tidak melihat apa yang seharusnya terlihat, yang menyuruh saya jangan melihat pada apa yang terlihat oleh mata. Tapi lihatlah apa yang dapat dilihat oleh iman. Pakailah lensa iman jika kami boleh berkata. Mengapa? Untuk hal-hal yang kasat mata betapa sulit atau buruk adalah sementara. Namun hal yang tidak kasat mata itu kekal. Inilah keuntungannya. Ini membuat yang menanggung semua kesakitan ini. Tuhan memberkati Anda. Apakah ada pertanyaan? Kita mendengar bahwa pelayanan adalah dua sisi mata uang. Sisi pertama adalah bahwa kita menawarkan Tuhan kepada orang-orang. Sisi lainnya adalah bahwa ada penderitaan dan aniaya. Apakah itu menyangkal ayat dalam Yakobus 1 ayat 13 yang berkata, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Apakah ayat-ayat itu saling bertentangan sebenarnya? Adakah pertentangan antara kedua konsep itu? Dalam Yakobus 1 dan ide tentang kesakitan-kesakitan yang menyertai pelayanan? Saya pikir ketika Yakobus berbicara dalam ayat-ayat ini, ia bermaksud bahwa Kristus ketika ia dicobai di atas bukit, iblis tidak mencobai dengan kejahatan, bukan dengan dosa. Yang ia bicarakan adalah dalam area firman Tuhan atau mengenai menaati firman Tuhan. Kau bisa membuat batu-batu ini menjadi roti, lakukanlah. Jatuhkan dirimu, para malaikat akan menatangmu. Ia tidak mencobai dengan kejahatan karena Kristus tidak punya kaitan dengan dosa. Ketika Tuhan menguji orang percaya, misalnya ketika ia menguji Abraham, bawalah Ishak dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Saya tidak sedang dituntun ke dalam dosa atau ditempatkan dalam lingkup dosa lalu berkata Tuhan menguji saya. Tidak, ujian-ujian ini adalah karena kecenderungan-kecenderungan di dalam saya atau mungkin suatu peperangan dengan iblis. Jadi Tuhan tidak mencobai dengan kejahatan atau dosa, namun Tuhan dapat menguji saya untuk melihat seberapa yang akan saya korbankan demi melayani dia. Jadi kita bisa berkata, saudara Muin, bahwa ada dua macam ujian, saudara ayat. Ada sebuah ujian dengan dosa atau kejahatan, Tuhan tidak ada di belakangnya sama sekali. Dan itu adalah pengingat dari ayat yang dikutip. Ia berkata dalam ayat 14 dari Yakobus 1, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Namun ujian diizinkan oleh Tuhan seperti yang saudara Muin tunjukkan sekarang. Yang ini Tuhan menguji Abraham. Ini sebuah ujian untuk meneguhkan iman. Ini membuat saya kembali kepada Anda dengan sebuah pertanyaan yang terbiasa kami ajukan di akhir episode. Apa yang kita peroleh? Kita banyak mendengar tentang harga, penderitaan, dan kesukaran-kesukaran. Apa yang kita peroleh? Saya melihat dalam bagian tentang iman membuat kita melihat hal-hal yang tidak kasat mata dan hal-hal yang kasat mata kita tidak melihatnya. Bukan hanya kita tidak melihat penderitaan dan melihat kemuliaan, tetapi juga kita tidak melihat kebesaran dan berbagai rayuan di hadapan kita yang kasat mata dan semua orang yang mencarinya. Namun kita dapat melihat kemuliaan tidak kelihatan yang menanti kita di surga lebih dan lebih lagi. Bagus sekali. Apa lagi? Silakan. Yang paling menakjubkan bagi saya adalah bahwa kita adalah bejana tanah liat yang begitu lemah, namun kita mempunyai kekuatan yang sangat besar di dalam Tuhan, namun kita tidak akan menikmatinya kalau kita tidak melekat kepada Tuhan. Kita akan memperoleh kekuatan darinya. Bagus sekali. Ada lagi?
Tuhan menyingkapkan kemuliaan bagi kita yang akan dilihat orang percaya bahkan ketika ia hampir mati seperti Stefanus, mereka berkumpul di sekitarnya melempari dia dengan batu sampai mati. Saat batu-batu dilemparkan kepadanya, ia melihat langit terbuka. Mereka melihat wajahnya seperti seorang malaikat. Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ada kemuliaan dan orang-orang melihatnya sebelum sampai ke sana. Itu menyemangati kita bahwa tentunya ada pertolongan dalam kesulitan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan memberkati memberkati Anda. berayat. Pemirsa terkasih yang ada dalam penderitaan bagi Kristus, dimanapun Anda berada saat melayani Tuhan ataupun hidup bagi Dia, masa penderitaan terbatas. Apapun penderitaan yang Anda alami bagi Kristus, untuk kesaksian, bagi Kristus, dan untuk hidup bagi Dia, semua penderitaan ini dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, kemuliaan kekal, tidak ada apa-apanya. Arahkanlah matamu pada hal-hal yang tidak kelihatan. Arahkanlah matamu pada kemuliaan kekal. Arahkanlah matamu pada apa yang disimpan bagimu di surga. Tempatkanlah Kristus di hadapanmu yang telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Aku tahu engkau tersiksa. Aku tahu engkau dihina setiap hari. Tidak seorang pun bersimpati kepadamu. Satu-satunya yang bersimpati adalah Dia yang menderita sebelum engkau. Dan karena Ia telah menderita sebelum engkau, Ia ada bersamamu. Dan Ia akan menyelamatkanmu dari penderitaanmu sekarang. Tunggulah ketika balasan datang. Kita akan berkumpul sekeliling orang-orang terkasih. Di sanalah kita akan mengenakan mahkota kemenangan. Di sanalah kita tidak akan ingat lagi kerja keras kita. Bergirang dan berjuanglah bagi Kristus. Dan nantikan kedatangannya. Tuhan menyertai Anda. لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العمبان في فكرة عن قلبك تاهت أنا ربك ليا السلطان أنا على العرش وإيدي قديرة مهما بيحصل مهما كان كل صعابك عندي يسيرة استناني بكل إيمان هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس هضمن راحتك طول أيامك شبعك بيا وعندي خلاص مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس أعلن ثقتك فيا أساس Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.